Nah, ini tadi ganti nama. Dek, kasih soalnya. Tadi sudah masuk. Tadi sudah masuk. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suaranya kedengaran jelas Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya, jelas. Yes, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Bu Elsa, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya, Bu. Sudah siap, Bu, ya, di sana? Oke, Bapak sudah siap? Just Oh, share, ya. share screen untuk paparan Bapak. Oh, ya, oke. 7.30 Bu, karena Bapak nanti ada. Jadikan saya ke ini mana? Prof. Saldi? Prof. Saldi sudah ke host. Izin share. Kenapa, Bu? Kita mau izin share screen ya? Boleh dari host. Iya, jadiin. Nanti itu dulu. Prof. Saldinya sudah kok. Siap. Banyak ya Bu rencananya? Ini audiensnya ada 100 rencananya. Masuk 27 Iya. ya? Ya, 27. Nanti sebagian ada di ruangan, Bu. Oke. Ini nggak ada YouTube-nya ya Bu ya? Iya. Ada nanti. Tolong di WA YouTube-nya ya Bu. Bentar. Ya, sebentar, Bu ya. Bu, terima kasih. Muncul nggak? Ini Bapak muncul nggak Bu? Bapak Ibu mohon maaf, paparannya terlihat kah? Lihat, Bu. Oke, Ada terlihat Bu. Lihat, Bu. Oke. Oke, ya. Ya Ibu, saya yang Salam kenal. Ya, mohon maaf Ibu selalu direpoti sama Enggak saya. juga. Biasa. Terima kasih. Biasa aja, ya. Itu apa namanya? Screen-nya Prof. Saldi belum muncul lagi nih. Oh iya, tadi kita cuma udah tes aja Bu. Oh, Tadi kata iya. udah terlihat. Tadi kata udah terlihat. Oke, ya. Ya. Ini saya Bu, kalau nanti ketemu di jalan. Kalau ketemu kayak ketahuan. Iya, saya juga pakai masker sebenarnya, tapi di ruangan dilepas dulu. Maksudnya kemarin kan Ibu di PP-nya kan masih pakai ini, jadi saya Iya. Iya, betul. on time ya Bu, 7.30. Ya, oh ya. Jadi berapapun dulu pesertanya, kita tetap mulai. Iya, benar. Ya, Iya. karena kan tetap dia nanti kan tetap masuk kan Bu. Iya, betul. Nanti Yang penting- operatornya nanti yang ini. Iya, hostnya kan tetap standby. Iya, betul. Nanti moderatornya siapa Bu? Saya sendiri, Bu. Oh, langsung Ibu Elsa. Oke, iya. Prof. Saldinya udah ada. Sudah ada Ibu, sudah standby. 7.30 Oke. beliau akan duduk di sini. Pas. Oke, sip. 30. Iya. Ini kelihatan jelas Bu, zoom-nya. Kurang zoom kali ya Bu. Dan, Kelihatan itu? tapi jauh ya Bu? Iya, agak jauh ah. Iya, agak jauh. Kalau kayak gini Bu, cukup? Ya, Cukup, zoom-nya cukup. cukup. Oke. Oke. Jadi biar kelihatan jelas Bapak. Iya. Terima kasih Ibu.
1 menit lagi. 1 menit lagi ya, Bu. Ya. Sudah ada. Jadi diminta katanya itu. Mungkin mereka minta lah, nanti mereka minta. MK-nya minta. Ya bisa ya. Nanti kalau MK-nya minta kan bisa. Ibu mohon maaf nanti pada saat Bapak paparan pesertanya nanti diheningkan di mute ya, Bu. Oh iya. Ya, tidak ada suara yang lain. Iya. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Bu Elis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana disertasinya udah jadi buku atau belum? Saya malu, belum selesai, Prof. Nah, itu makanya. Harus Iya. segera biar dibaca orang banyak. Iya. Iya, sebentar, sedikit lagi, Prof, lagi ada editing dikit. Gak usah sempurna-sempurna betul. Oh, Pekerjaan Tuhan oke. jangan diambil. Kalau yang sempurna itu kan cuma Tuhan. Oke, Prof. Nah, jadi kalau kita ini serahkan aja, nanti biar orang punya kesempatan pula mengkritiknya, menambahnya segala macam begitu. Iya, betul. Nanti minta kalau udah selesai nanti saya kabari, Prof ya. Ya. Oke. Semakin cepat selesai semakin baik kan, lama-lama nih kan bisa jadi apa juga. Tapi kalau bikin buku jangan kayak jadi disertasi dia, supaya bisa dijadikan bahan untuk Untuk naik pangkat atau buku besar. Oh gitu. Kalau udah disebut disertasi di situ nanti nggak dinilai lagi. Iya. Karena Betul. S3 itu kan sudah dinilai ijazahnya. Ada poinnya 50 atau berapa ya. Jadi dihilangkan saja yang itunya. Iya. Ya, Prof, lagi editing itulah, Prof. Iya. Baik, kita mulai ya, Prof ya. Silakan. Oke. Saya buka pada para mahasiswa sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita ketemu walaupun dalam daring, bersama untuk mengikuti kuliah umum dengan Prof. Saldi Isra, yang saat ini sebagai Hakim Konstitusi. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini cukup menarik, perkembangan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Nah, ini Prof. Saldi ini jagonya ini. Beliau adalah guru besar bidang hukum tata negara. Dan nanti mahasiswa sekalian bisa memberikan pertanyaan ataupun tanggapan, diskusi pada beliau. Dengan waktu kita yang saya rasa cukup untuk memberikan pengetahuan yang banyak kepada kita. Baik, Prof. Sebelumnya saya perkenalkan yang audiens kita pada pagi hari ini adalah mahasiswa semester 1, 3, 5, dan 7. Ada juga para dosen, ya. Dan sebagian ada di Zoom, sebagian juga ada di dalam ruangan karena keterbatasan. Ada juga, saya undang juga ada beberapa yang di luar Fakultas Hukum, mungkin belum join kesempatan hari ini. Oke. Sebelumnya saya minta nanti kepada semua peserta untuk pada saat paparan untuk mematikan mikrofon atau mute ya, supaya kuliah umum kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Prof.
pada kuliah umum ini ada 2 session, Prof. Yang pertama paparan, lebih kurang 30 menit. Yang kedua adalah tanya jawab, lebih kurang 1 jam. Insya Allah nanti pas jam 9 kita selesaikan acara kita bagaimana yang telah dijadwalkan. Baik, mengingat sudah memasuki jam 7.30, baik kita mulai kuliah umum kita dengan sesi pertama paparan dari Prof. Sadi. Pada Prof, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mohon maaf karena dulu saya dihubungi Ibu Dekan, Ibu Dr. Elise itu sekitar minta kesediaan membuka kuliah sekitar bulan September. Tapi karena pekerjaan di Mahkamah Konstitusi yang sangat padat, akhirnya saya minta bagaimana kalau dijadwalkan di bulan November. Setelah dipilih-pilih waktu, jatuhnya pada hari ini. Dan itu pun dilakukan perbaikan, pada awalnya mau dimulai 8.30 sampai jam 10 atau jam 10.30. Tapi karena pukul 9 itu kami hakim ada rapat permusyawaratan bagaimana kalau jadwalnya di perkembangan demokrasi presidensial Indonesia. Ini kan menarik kalau misalnya hari-hari ini dalam beberapa hari terakhir kita melihat apa yang terjadi di Amerika misalnya ketika mereka selesai melakukan pemilihan presiden. Jadi kita nggak perlu kecewa-kecewa amat juga sih sebetulnya dengan praktek demokrasi di tempat kita. Ternyata Amerika yang selama ini dijadikan oleh sebagian orang sebagai champion demokrasi, banyak juga para elitnya yang tidak bisa menerima konsekuensi dari pemilihan. Tadi sampai jam 6:30 pagi tadi waktu kita, atau jam 6:30 waktu sore di Amerika, hari Kamis berarti. Itu malahan Donald Trump resmi mengatakan bahwa dia tidak menerima hasil, dia dicurangi, ada ini dan segala macamnya. Jadi pilihan-pilihan diksi orang politik itu di mana-mana kan sebetulnya sama saja. Dan kalau kita ikuti misalnya CNN misalnya dalam beberapa hari terakhir, karena dulu-dulunya hari pemilihan itu malamnya sudah tahu siapa pemenangnya, jadi hampir tidak ada protes. Tapi beda hari ini. Hari ini justru terjadi ketegangan yang luar biasa, terjadi pembelahan yang luar biasa di Amerika Serikat, sehingga sudah hampir 3 hari menjelang selesai pemungutan suara cetak ulang beberapa kali, jadi bisa menelusuri bagaimana perdebatan sistem presidensial itu sampai setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang baru di sini juga ada saya cerita bagaimana soal pemilihan presiden dan segala macam, buku yang ini baru di launching di Mahkamah Konstitusi bulan Agustus kemarin. Jadi ini yang terbaru, bicara soal lembaga negara, tapi di dalamnya juga bicara soal pemilihan presiden. Kalau mau bicara soal pemilihan umum demokratis, Indonesia ada juga. Jadi terserah sekarang ini, teman-teman di Taman Siswa mau mendalami apa yang saya ceritakan hari ini, sebetulnya
sebagiannya sudah saya tulis di buku-buku saya yang terbaru soal-soal ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. Nah, saya mulai dulu dengan apa? Dengan topik ini. Mengapa topik ini dipilih tepat? Ini sama sekali tidak pernah dikomunikasikan dengan saya, diputuskan oleh oleh Taman Siswa, mungkin Bu Elis yang memutuskannya. Dan saya kira ini tepat untuk menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Terutama kalau kita melihat dari awal perumusan Undang-Undang Dasar 1945 sampai kemudian Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen pada tahun 1999 sampai tahun 2002 itu. Nah, itu menjadi penting bagi kita untuk memberikan pemahaman baru apakah sistem presidensial kita hari ini itu betul-betul sudah model sistem presidensial ideal seperti yang dilukiskan oleh para ahli ketika dia menjelaskan sistem presidensial itu, dan bagaimana dia berkembang di Indonesia. Nah, izinkan saya pertama kali kepada teman-teman yang mengikuti kuliah pagi hari ini, izinkan saya menjelaskan awal-awal itu apa itu sistem pemerintahan. Jadi acap kali orang mempersepsikan sistem pemerintahan itu sama dengan bentuk pemerintahan. Padahal itu berbeda. Kadang-kadang orang menyamakan juga bentuk negara begitu. Padahal itu tiga hal yang berbeda. Kalau bentuk negara itu apakah dalam sebuah negara itu hubungan pusat dan daerahnya dalam konsep federalisme atau dalam konsep unitarisme, negara berbentuk federal atau berbentuk kesatuan. Tapi kalau bentuk pemerintahan ada republik, ada monarki dan segala macamnya. Sistem pemerintahan itu adalah secara definisi adalah sistem dalam sebuah negara yang menjelaskan relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Nah, itu yang sistem pemerintahan. Jadi kalau orang bicara sistem pemerintahan itu sebetulnya bicara bagaimana relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Maka dalam konteks itu muncul dua model yang nantinya jadi tiga. Ada model sistem pemerintahan parlementer, ada model sistem pemerintahan presidensial, ada model campuran, jadi mix, campuran antara parlementer dengan sistem presidensial. Nah, izinkan saya menjelaskan bagaimana itu sistem sistem parlementer. Kita kembalikan ke konsep sistem pemerintahan itu apa? Sistem pemerintahan adalah sistem yang menjelaskan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem parlementer, fokus kekuasaan itu sebetulnya ada di parlemen. Jadi sistem parlementer itu fokus kekuasaannya itu ada di parlemen. Makanya kalau ada sistem parlementer, pemilunya cuma sekali. Sekali itu maksudnya hanya ada pemilihan untuk memilih anggota parlemen. Sistem parlementer. Jadi, dalam pemilihan sistem parlementer itu, hanya untuk memilih anggota parlemen itu, karena apa? Nanti eksekutifnya ditentukan berdasarkan hasil pemilu parlemen. Jadi kalau ada beberapa partai yang ikut pemilu, nanti ada partai yang dapat suara mayoritas, bisa mayoritasnya di atas 50%, jadi mayoritas absolut, dia bisa menentukan sendiri pemerintahannya tanpa harus bergabung dengan partai lain. Ada juga yang mayoritasnya relatif, tidak sampai 50%, sehingga dia harus merangkul partai lain untuk mencukupkan angka 50% lebih untuk membentuk pemerintahan. Dalam
sendiri atau bergabung, partai itulah kemudian yang diminta untuk membentuk pemerintah, dalam hal ini eksekutif. Makanya di dalam sistem parlementer itu tidak pernah ada pemilihan Perdana Menteri. Perdana Menteri itu akan muncul dari partai yang meraih suara atau kursi terbanyak di hasil pemilu parlemen. Jadi di sistem parlementer tidak akan pernah ada orang menjadi eksekutif kalau dia tidak punya kursi di parlemen. Jadi Perdana Menterinya punya kursi di parlemen, wakil Perdana Menterinya punya kursi di parlemen, kemudian menteri-menterinya sebetulnya anggota parlemen. Makanya dalam sistem parlementer itu terjadi penjumbuhan posisi. Jadi eksekutif itu selalu berjumbuh posisinya dengan legislatif. Kenapa? Menteri, Perdana Menteri, Wakil Menteri biasanya sekaligus adalah anggota parlemen. Makanya saya katakan tadi, sistem parlementer itu sistem yang meletakkan fokus kekuasaannya di parlemen. Jadi hanya ada pemilu sekali. Hanya ada pemilu untuk memilih anggota parlemen. Sementara sistem presidensial tidak begitu. Sistem presidensial itu adalah meletakkan kekuasaan itu pada dua institusi. Ada kekuasaan diletakkan di tangan legislatif, ada kekuasaan diletakkan di tangan eksekutif. Makanya di dalam pemilu sistem presidensial, pemilihan umum itu selalu dilaksanakan dua, baik dia bersama-sama maupun terpisah waktunya. Pemilu untuk memilih anggota parlemen, anggota DPR kayak di kita, dan ada pemilu untuk memilih presiden. Nah, karenanya dalam sistem oleh sebab itu dalam sistem presidensial itu selalu terjadi tarik-menarik antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Kenapa? Mereka itu sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat. Jadi, karena dua kekuasaan ini terbelah, satu diletakkan daulat rakyatnya di eksekutif, dalam hal ini presiden seperti di Indonesia, satu lagi diletakkan di tangan legislatif. Karena diletakkan berbeda, cenderung tarik-menarik. Karena terjadi tarik-menarik, akhirnya dicari pola bagaimana agar bisa menguasai kekuasaan atau jumlah mayoritas di parlemen. Jadi, pada umumnya, sekalipun presiden dengan DPR dipilih terpisah, tapi presiden selalu memikirkan bagaimana mengimbangi, mendapatkan dukungan mayoritas anggota DPR. Karena itu penting untuk agenda-agenda presiden. Nah, itu pembedaan yang paling clear, yang paling jelas kalau mau membedakan sistem presidensial dengan sistem parlementer. Nah, baru muncul kemudian sistem gabungan atau campuran. Jadi seperti yang dipilih oleh Perancis. Jadi Perancis itu dulu Charles de Gaulle, presiden Perancis pada tahun 50-an itu, dia mengatakan ada kelemahan sistem presidensial, ada kelemahan sistem parlementer. Dia coba desain sendiri dalam konstitusinya, muncul model ketiga yang kombinasikan antara model parlementer dengan model presidensial. Makanya di Perancis itu ada parlemen, ada presiden, ada perdana menteri, dan itu kombinasi dari sistem presidensial dan sistem parlementer. Akhirnya konstitusinya mendesain presiden dipilih langsung, nanti presiden akan berkomunikasi dengan partai peraih suara terbanyak di parlemen untuk menunjuk perdana menteri. Kekuasaan perdana menteri itu lebih banyak urusan nasional, sementara presiden lebih banyak menjadi urusan luar negeri, seperti yang terjadi di Perancis. Meskipun itu tidak mirip semua untuk negara-negara yang menganut sistem campuran atau kerap kita sebut dengan sistem semi presidensial itu. Nah, itu bedanya. Tidak persis sama di seluruh belahan dunia. Kalau orang menganut sistem presidensial itu apakah sama semuanya? Tidak. Seperti di Amerika kemarin, mereka memilih presiden, tapi sistemnya bukan kayak di Indonesia.
one man, one vote, one value. Tidak begitu. Jadi siapa suara terbanyak akan jadi presiden, tidak begitu di Amerika Serikat. Karena mereka menggunakan model electoral college. Apa itu electoral college? Kayak suara perwakilan untuk setiap negara bagian, yang itu harus diperebutkan oleh calon presiden. Kalau presiden dapat suara mayoritas di sebuah negara bagian, maka kemudian semua electoral college yang ada di negara bagian itu akan diambil oleh calon tertentu. Sekarang ini di Amerika itu yang sedang tegang penghitungannya itu ada negara bagian Pennsylvania. Itu jumlah electoral college-nya 20. Ada negara bagian Georgia. Ada negara bagian South Carolina. Ada negara bagian Nevada. Jadi ada 5 negara bagian. Itu artinya apa? Siapa yang memenangkan suara terbanyak di negara bagian itu, dia akan dapat semua jumlah electoral college. Jadi prinsip dasarnya di masing-masing negara bagian itu adalah the winner takes all. Yang kadangkala mayoritas mendapat electoral college, jadi karena jumlah electoral college-nya itu sama dengan jumlah anggota DPR 538, maka minimal jumlah electoral college yang harus didapatkan oleh seorang calon presiden di Amerika Serikat itu adalah 270. Jadi kalau nanti misalnya Donald Trump dapat 270, dia akan mendeklarasikan dirinya sebagai pemenang. Atau kalau Biden dapat 270 electoral college, maka Biden akan mendeklarasikan dirinya sebagai pemenang. Tapi ada beberapa kejadian, seorang presiden dapat electoral college mayoritas, tapi di popular vote-nya dia rendah. Pemilu 2016 di Amerika Serikat misalnya, Donald Trump dapat electoral college mayoritas, tapi popular vote-nya itu Hillary Clinton lebih 4 juta, lebih banyak dibanding Donald Trump. Tapi bukan popular vote yang dihitung di Amerika, tapi jumlah electoral college. Nanti kita bisa kuliah terpisah sendiri soal ini, karena ini agak rumit juga pola-pola penghitungannya. Nah, kita kembali ke sistem pemerintahan tadi. Nah, kalau kita lihat itu, kita letakkan ke Undang-Undang Dasar 1945 yang awal sebelum perubahan. Apakah konstitusi yang didesain oleh para pendiri negara itu menganut model sistem presidensial atau tidak? Mungkin selama ini kita sudah terlanjur menjelaskan kepada mahasiswa, Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh para pendiri negara itu menganut model sistem pemerintahan presidensial. Nah, saya berusaha melacak itu dengan menggunakan parameter atau karakteristik sistem presidensial, dan saya sampai pada kesimpulan, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh para pendiri negara itu bukanlah undang-undang dasar dengan karakteristik sistem presidensial. Apa karakteristik sistem presidensial? Pertama, jabatan presiden sebagai kepala negara dengan presiden sebagai kepala pemerintahan itu menyatu pada diri satu orang. Untuk yang ininya benar. Jadi kita cuma ada satu presiden. Tidak ada kepala negara, tidak ada kepala pemerintahan. Seperti di Malaysia, ada Perdana Menteri, ada Raja. Di Jepang, ada Perdana Menteri, ada Kaisar. Di Jerman, ada Kanselir, ada Presiden. Itu berarti tidak menggunakan sistem parlementer. Kenapa? Ada pemisahan secara jelas orang yang memegang posisi sebagai chief executive dengan head of state, kepala negara. Tapi dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45, enggak. Ada pada satu orang presiden. Untuk ininya memang lebih dekat dengan karakter sistem presidensial. Lalu ciri kedua, pemegang kekuasaan eksekutif itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini tidak ada di Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada satupun pasal yang bercerita soal pemilihan umum.
Coba dilihat Undang-Undang Dasar yang lama. Dan tidak ada satupun pasal yang mengatakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, ciri kedua ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45. Ciri ketiga, bahwa pemegang kekuasaan legislatif tidak bisa menjatuhkan pemegang kekuasaan eksekutif. Dan ternyata kita pernah punya beberapa pengalaman. Presiden Soekarno pernah diberhentikan oleh MPR, Presiden Soeharto pernah diberhentikan oleh MPR, Gus Dur pernah diberhentikan oleh MPR. Itu artinya apa? Pemegang kekuasaan legislatif punya kecenderungan untuk menghentikan presiden dalam masa jabatan. Dan itu bukan ciri dari sistem presidensial. Nah, yang lain ciri sistem presidensial di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Iya. Jadi, kalau kita lihat apa itu, kita lihat karakteristik itu sebetulnya agak terlalu berlebihan kita mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang awal itu menggunakan ciri sistem presidensial. Nah, makanya di buku saya ini, atau di tulisan ini, saya mengemukakan pandangan para ahli hukum tata negara Indonesia dari dulu sampai sekarang, memperdebatkan soal kira-kira sistem dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sistem apa? Misalnya saya mengutip pendapat Sri Sumantri, mengutip pendapat Bagirmanan, pendapat Pak Hamid Atamimi, ada orang ahli-ahli politik juga. Dan akhirnya saya tarik, sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat oleh para pendiri negara itu tidak menghasilkan sistem presidensial sebagaimana karakteristik sistem presidensial yang umumnya kita kenal. Nah, saya punya argumentasi kuat untuk mengatakan tidak. Ketika terjadi perubahan sistem pemerintahan tahun 45 pada bulan November, dari sistem yang dipakai di awal kemerdekaan menjadi sistem parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai apa? Sebagai Perdana Menteri yang pertama, kita menggunakan sistem parlementer. Undang-Undang Dasar 45 tidak diubah. Kita bisa bayangkan, diberlakukan sistem parlementer di Indonesia pada bulan November tahun 45 dengan Perdana Menteri pertama Sultan Syahrir, itu sama sekali tidak mengubah Undang-Undang Dasar yang berlaku. Artinya apa? Dengan sangat fleksibel, dengan sangat sederhana, Undang-Undang Dasar 45 awal itu mudah saja berganti dari sistem yang dianggap orang presidensial menjadi praktek ketika itu praktek sistem parlementer. Nah itu, jadi saya mau menjelaskan ini agar kemudian kita lebih agak detail membaca bagaimana bagaimana desain bernegara, desain demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama itu. Nah, beda halnya dengan konstitusi RIS yang memang eksplisit dengan sistem parlementer, Undang-Undang Dasar sementara yang memang 50 yang eksplisit dengan sistem parlementer ketika itu. Nah, makanya ketika terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai apa? Sampai 2002 ketika terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu poin penting yang diperdebatkan ketika itu adalah apakah Undang-Undang Dasar 45 yang diubah ketika itu mau tetap dengan sistem presidensial atau tidak. Akhirnya pengubah Undang-Undang Dasar mengatakan tetap dengan sistem presidensial, tapi dilakukan pemurnian. Apa yang dimaksud dengan pemurnian atau purifikasi itu adalah memperbaiki karakteristik dari model lama yang tidak fit atau tidak sesuai dengan sistem presidensial. Apa misalnya yang diubah di Undang-Undang Dasar hasil perubahan itu? Pertama,
model pemilihan presiden yang dulunya dipilih oleh MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan, itu disepakati menjadi pemilihan langsung. Jadi pasal 6A itu ayat 1 sampai ayat 5 mengatur bagaimana pemilihan presiden langsung itu. Nah itu salah satu, karena dianggap apa? Kalau kita mau dengan sistem presidensial, tidak boleh tidak presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Itu salah satu bentuk pemurnian sistem presidensial yang dilakukan di bawah Undang-Undang Dasar 45 hasil perubahan. Yang kedua, ada penegasan dalam konstitusi bahwa yang dipilih oleh rakyat itu tidak hanya presiden, tapi juga dipilih oleh rakyat secara langsung itu adalah pemilihan anggota DPR-nya. Jadi saya mau mengulang lagi, di Undang-Undang Dasar sebelum perubahan itu, coba cari, ada enggak apa? Frasa dalam Undang-Undang Dasar 45 yang awal itu yang menyebut soal pemilu, enggak ada. Nah akhirnya karena mau dengan sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat, DPR-nya juga dipilih langsung oleh rakyat. Apalagi pemurnian yang dilakukan, ada pembatasan secara jelas berapa periode seseorang mau jadi presiden. Nah, salah satu ciri dalam sistem presidensial itu adalah masa jabatan presiden itu fix, lalu berapa periode seseorang mau dapat jadi presiden itu pun diatur dalam konstitusi. Dulu di Undang-Undang Dasar lama ada disebutkan masa jabatan presiden 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tapi untuk berapa periode tidak disebutkan. Sehingga muncullah Pak Harto misalnya jadi presiden mulai dari tahun 67 sampai tahun 1999, 98, 31 tahun atau hampir 32 kalau dimasukkan masa jabatan dia jadi presiden sementara ketika transisi dari Soekarno ke Soeharto. Jadi salah satu penyebabnya apa? Karena Undang-Undang Dasar 45 tidak membatasi periodisasi masa jabatan presiden. Akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 membatasi masa jabatan presiden itu 5 tahun, periodenya tidak boleh lebih dari 2 kali periode. Nah ini kan sebetulnya transformasi dari model yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu konstitusi yang awalnya juga menyebutkan kayak konstitusi kita. Seseorang menjadi presiden itu 4 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Di Amerika Serikat. Kalau kita 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Dan itu berlangsung sejak George Washington terpilih menjadi presiden di awal kemerdekaan Amerika itu, sampai kemudian Roosevelt terpilih menjadi presiden. Jadi sebelum Roosevelt itu paling banyak orang 2 periode. Karena apa dulu George Washington mengatakan, saya tidak mau lagi jadi presiden periode ketiga katanya. Kan masih banyak nih orang-orang terbaik Amerika yang bisa menjadi presiden katanya. Berhenti dia. Ada presiden naik yang baru. Paling banyak 2 periode, selesai. Jadi menjadi konvensi ketatanegaraan di Amerika itu masa jabatan presiden 2 periode. Dan baru dilanggar ketika Roosevelt terpilih menjadi presiden di ujung krisis Malaysia tahun 20-an, menjelang tahun 1930. Dia menjadi presiden, periode pertama sangat populer karena bisa membawa Amerika keluar dari krisis, terpilih jadi presiden lagi, ekonomi Amerika makin naik. Lalu orang Amerika mengatakan, sudahlah lanjutkan saja dia. Terpilih 3 periode, mau masuk di periode keempat separuh jalan, dia dihentikan oleh malaikat, tidak bisa lagi jadi presiden. Mulailah orang Amerika berpikir, wah ini kalau tidak ada pembatasan periodisasi masa jabatan presiden, bisa muncul nanti Roosevelt baru ke depan. Akhirnya muncul amandemen ke-22 di Konstitusi Amerika Serikat yang mengatakan bahwa seseorang hanya boleh menduduki masa jabatan presiden itu 1 periode
disebutkan tidak boleh lebih dari 2 kali seseorang menduduki kursi kepresidenan. Jadi saya masih ingat rumusan normanya mengatakan begini, no person should be elected to the office of president more than twice. Jadi katanya tidak seorang pun bisa menduduki kursi kepresidenan itu lebih dari 2 kali. Akhirnya itu ditetapkan dan menjadi dari kebiasaan dilanggar dan dinormalkan di konstitusi. Dan kita melakukan itu ketika perubahan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan secara eksplisit masa jabatan presiden itu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi itu eksplisit disebutkan. Jadi dengan Undang-Undang Dasar yang sekarang tidak akan ada lagi orang bisa jadi presiden lebih dari 2 periode. Kecuali nanti Undang-Undang Dasar diubah lagi, mau jadi 1 periode, mau 3 periode. Tapi dengan konstitusi yang ada hari ini, itu masa jabatan presiden itu tidak akan lebih dari 2 periode. Nah itu ciri yang apa? Pemurnian yang ketiga yang dilakukan. Yang keempat itu adalah tidak boleh lagi ada presiden diberhentikan oleh lembaga perwakilan karena alasan politik. Jadi dulu Soekarno diberhentikan karena dianggap gagal menjelaskan peristiwa G30 SPKI. Mengundurkan diri. Lalu kemudian Gus Dur diberhentikan karena dianggap melakukan pelanggaran konstitusi, membubarkan MPR. Nah akhirnya apa? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan itu dikatakan presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan kalau dia melanggar norma yang secara eksplisit disebutkan oleh konstitusi. Misalnya korupsi, lalu melakukan perbuatan tercela, dan segala macam. Bisa dilihat di pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Nah kalau itu ada, DPR akan memprosesnya, DPR meyakini itu benar terjadi, kemudian pendapat DPR akan dinilai oleh MPR, oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan melakukan sidang menilai dugaan pelanggaran pasal-pasal atau pemberhentian presiden oleh presiden, dan nanti hasil dari Mahkamah Konstitusi kalau mengatakan apa yang dituduhkan DPR itu benar, maka MPR lah yang akan mengutus secara politik untuk apa? Untuk seorang bisa berhenti jadi presiden. Jadi itu beberapa pemurnian, purifikasi sistem presidensil yang sebelumnya itu ada di wilayah abu-abu. Sekarang masih makin dijelaskan sehingga dia dekat atau dapat dikatakan sistem yang kita punya itu sudah fit dengan karakteristik sistem presidensil yang pada umumnya kita kenal dalam buku-buku teori. Nah, ini perlu dijelaskan agar kita bisa membedakan karakteristik sistem pemerintahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Nah, poin terakhir sekarang adalah bagaimana pelaksanaan sistem presidensil Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ini poin yang menarik. Jadi, kalau orang hukum itu harus bisa membedakan antara apa yang diatur di dalam norma hukum, apakah itu Undang-Undang Dasar, apakah itu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain, dengan apa yang terjadi dalam praktek. Jadi istilah kerennya dalam dunia hukum itu harus mampu membedakan apa yang das solen dengan das se. Jadi kalau orang nulis disertasi ini harus duduk sama dia ini. Mana yang solen, mana yang sen. Ini Bu Elis jadi ketawa, karena dulu saya tanyakan ini. Mana yang solennya ini, mana yang sennya begitu. Mana yang diidealkan itu, mana yang terjadi. Itu harus clear menjelaskannya kalau orang hukum. Jadi norma itu dianggap ideal, lalu yang praktek itu yang dianggap sennya atau faktanya. Nah, apa yang bisa kita lihat?
Misalnya sekarang begini, presiden sudah dipilih langsung, iya. DPR dipilih langsung. Tapi kok pada faktanya sekarang terjadi tarik-menarik dan segala macamnya. Nah itu memang tidak bisa dihindari. Salah satu karakteristik atau praktek dari sistem presidensial itu adalah memang tarik-menarik antara eksekutif dengan legislatif itu praktek yang umum. Kalau di Indonesia belum parah-parah amat tarik-menariknya. Di Amerika itu beberapa kali pemerintahan federalnya pernah berhenti gara-gara apa? Gara-gara APBN tidak dapat persetujuan oleh parlemennya. Jadi ini apa? Mayoritas di Kongres misalnya itu Partai Demokrat, presidennya Republik, itu sangat mungkin ditahan-tahan berlama-lama begitu. Sampai kemudian pemerintahan federalnya bisa tutup 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Donald Trump mengalami itu, si Bill Clinton mengalami itu, Bush Junior mengalami itu, Obama pernah mengalami soal yang begitu. Nah, di dalam itulah sebetulnya terjadi cek sembalan itu. Jadi dia berayun antara ke sini, dan itu sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Karena memang karakteristiknya begitu. Kita mengatakan tadi, ada 2 lembaga yang diberi mandat oleh rakyat. Satu mandatnya diserahkan ke eksekutif, satu mandatnya diberikan ke legislatif. Dua-dua lembaga ini sebetulnya bergerak atas nama daulat rakyat. Jadi dua-duanya bertarung soal daulat rakyat. Itu yang terjadi di kita. Jadi kalau ada terjadi ketegangan antara presiden dengan parlemen, kita anggap saja itu memang salah satu konsekuensi sistem presidensial. Nah itu yang terjadi. Yang kedua, apa lagi yang bisa kita jelaskan? Sekarang itu adalah soal koalisi. Jadi koalisi itu sebetulnya sesuatu yang sering terjadi di sistem parlementer. Tapi ini muncul dalam sistem presidensial. Karena yang saya katakan tadi, presiden sadar betul dia harus menguasai kekuatan mayoritas di parlemen agar agenda-agenda presiden itu menjadi lebih mudah berjalan di parlemen. Nah, yang itunya berlangsung. Kita bisa lihat terus secara nyata. Dulu Pak SBY jadi presiden periode pertama, bagaimana kemudian dia merangkul banyak partai politik. Di periode kedua bagaimana Pak Jokowi juga begitu, periode pertama, periode kedua. Nah itu yang terjadi. Itu umum terjadi dalam praktek sistem presidensial. Kalau sempat nanti baca buku ada orang Palembang namanya Jayadi Hanan, ahli ilmu politik tamatan Amerika dia. Dia nulis soal presidensialisme multipartai di Indonesia. Dan itu dia menjelaskan sebetulnya desain yang ada di Indonesia itu jauh lebih adaptif untuk menyelesaikan agenda-agenda pemerintah. Jadi katanya sistem multipartai di Indonesia justru membantu presiden sebetulnya. Nah, bisa dilihat nanti. Lalu soal pemilihan. Ya pemilihan, tadi kita sudah ceritakan pengalaman Amerika, ini kita lihat di depan mata kita sekarang. Apa yang terjadi di Amerika. Dan di kita sebetulnya, ya kurang lebih sama lah begitu. Bagaimana kalau dibandingkan pengalaman Amerika hari ini. Makanya kemarin muncul job dari kalangan netizen internasional. Dia mengatakan begini, waduh, kita jadi ingat pemilu presiden di Indonesia setelah melihat praktek di Amerika yang terjadi sekarang katanya. Jadi banyak juga celotehan-celotehan lain dan segala macamnya. Waduh, ini Donald Trump menyatakan menang tapi kurang sujud syukurnya katanya kan. Nah, karena dulu ada yang menyatakan menang diikuti dengan sujud syukur begitu. Kalau ada sujud syukurnya katanya itu jadi sempurna, contohnya mirip sama dengan Indonesia. Dan itu disebut oleh peneliti asing. Jadi kita nih mulai lihat ini sebetulnya, kita ini tidak kalah-kalah amat oleh Amerika lah soal berdemokrasi ini. Jangan-jangan kita lebih unggul begitu dibanding mereka.
paling tidak kalau kita lihat dalam konteks Pilpres Amerika yang sedang kita hadapi hari ini. Dulu saya termasuk orang yang memuji ya, tahun 2008, kalau saya tidak salah, ketika Al Gore kalah sebagai calon presiden dari Bush, padahal ada sengketa di Florida. Kenapa? Ada jumlahnya tipis sekali perbedaan suaranya, karena ada sebagian pemilih itu kemudian tidak bisa masuk ke tempat pemungutan suara karena dalilnya waktu sudah lewat. Nah, akhirnya Al Gore kalah di situ, di Florida itu, dan dia Dia bawa ke Mahkamah Agung memutuskan sudah tidak boleh lagi ini dibawa ke Mahkamah Agung, sudah selesai di tingkat bawah. Dan Al Gore menerimanya tanpa kemudian banyak komentar, sudah ini sudah diputuskan secara hukum, diterima katanya. Jadi begitu orang berdemokrasi. Jadi inti berdemokrasi itu menurut saya adalah siap menerima konsekuensi dari demokrasi itu sendiri. Apa misalnya? Salah satu konsekuensinya siap menerima kekalahan dengan baik. Kalau menang semua orang siap saja, kalah yang paling tidak siap orang. Nah, itu prakteknya yang terjadi di sistem presidensial kita. Jadi mudah-mudahan, nah, tadi saya janjinya cuma 30 menit mau nyampaikan presentasi awal, tapi ini sudah hampir 50 menit. Jadi Bu Elis, mohon maaf, mudah-mudahan teman-teman lain di Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa ada yang mau mulai berdiskusi dengan kita. Yeah. Kalau suatu waktu nanti ada waktu ke Palembang, mungkin kita bisa ketemu langsung. Karena situasinya memang tidak memungkinkan untuk berkontak langsung. Pilihan Zoom menjadi pilihan yang bisa dilakukan, dan memang menjadi terbatas. Jadi interaksi kita itu menjadi terbatas, sehingga kadang-kadang orang merasa, aduh ini sangat nggak enak katanya. Bisa saja orang melihat sedang lagi tidur-tiduran, ngikutin kuliah, gitu, dan segala macam. Itu gejala umum saja sih sebetulnya kayak begitu, karena konsekuensi dari tidak adanya kontak langsung itu. Dan nanti kalau waktunya sudah memungkinkan, kita cari agenda, saya bisa datang ke Taman Siswa Palembang, atau ke tempat lain yang bisa juga mungkin singgah ke Taman Siswa. Tapi paling tidak saya sudah memenuhi janji saya dengan Bu Elis, dan saya bisa ketemu dengan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang. Saya kembalikan Bu Elis, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita gali pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sebenarnya menarik perkembangan ini, dan mestinya mahasiswa, apalagi yang ngambil PK Tata Negara, yang saat ini ada juga yang hukum konstitusi, sudah harus siap-siap juga ini berdiskusi. Nah, sudah kita mulai sebenarnya dari kelas-kelas kita, bagaimana kita berdiskusi tentang konsep ini. Nah, sekarang kita hari ini, pagi ini kita ketemu dengan pakarnya. Nah, mungkin diskusi kita bisa lebih menarik lagi. Saya tidak perlu berpanjang kalimat. Silakan kepada para mahasiswa ataupun dosen yang mau mulai bertanya, berargumen, ataupun memberikan pendapat terkait dengan perkembangan ketatanegaraan kita saat ini. Ya. Oke, selamat jalan Pak Anton. Apa kabar Pak Anton? Ini ketemu lagi sama Prof. Saldi, Pak Anton nih Pak. Ya. Kita silakan Pak Anton. Saya reuni nih Prof. Saldi. Nah, iya, kita reuni 2019 Prof. Itu dari Padang kayaknya itu kalau Pak Anton itu gitu. Betul. Betul Prof. Saldi. Itu rambut udah pelontos karena COVID ya? Hemat Iya. Nanti kita ketemu langsung nih Prof. Kapan-kapan. Ya, silakan. Iya. Iya, terima kasih Prof. Saldi atas pertanyaan. Ya, saya hormati ya promotor motor eksternal saya ya. Prof. Saldi.
Begini Prof, tadi kan Prof sudah bercerita berkaitan dengan perkembangan demokrasi dan sistem, mungkin sistem pemilihan presiden. Tapi kan di Indonesia fenomenanya sekarang 2 kali pertemuan, ya 2014 sama 2019, pemilihan presiden pasti berujung-ujung ke Mahkamah Konstitusi. Ya, apakah ada aturan yang bisa diakomodir atau disusun di Indonesia supaya jangan selalu berujung ke Mahkamah Konstitusi. Seperti kata Prof tadi masalah pemilu di Amerika, Al Gore dengan Bush ya, tidak berujung langsung ke Mahkamah Konstitusi. Dia bisa diselesaikan sengketa pemilunya ke tingkat bawah. Kenapa demikian? Pemikiran saya, Prof, ya maaf, ahli tata negara. Karena kalau seandainya berujung ke Mahkamah Konstitusi, kan berarti rapor merah juga berkaitan dengan alam demokrasi di Indonesia. Jadi, kita pencerahan dari Prof, bagaimana sebaiknya sistem pemilihan presiden berkaitan dengan alam demokrasi Indonesia yang baik. Jangan selalu berujung ke Mahkamah Konstitusi, ya, sehingga kita bisa dianggap sebagai lapor merah juga, walaupun saluran untuk itu ada. Terima kasih, Prof. Mohon pencerahannya. Silakan, Prof. Ada lagi? Oh ya, satu lagi, Prof ya. Ada Ya, silakan. Banyak-banyak juga nggak apa-apa kok, masih cukup waktu. Oke, ada nih Pak Mahendra, Prof, yang mau mengajukan atau pertanyaannya. Silakan Pak Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Pagi, Pak Mahendra. Ya, saya pengajar hukum tata negara. Dan saya punya semua buku, Prof. Kemudian ada sesuatu yang mengganjal dari buku yang saya baca. Ada sesuatu yang saya mengganjal bukan jawaban. Hari ini saya senang sekali bisa bertemu langsung dengan Hakim Konstitusi. Tadi Prof menjelaskan tentang pemberhentian presiden. Jadi presiden diberhentikan kepada yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian tuduhan DPR tadi dibawa ke MK. Nanti MK memutus pendapat DPR. Andai kata MK memutus presiden bersalah, nanti putusan MK itu kan dibawa ke MPR. MPR lah yang akan memberhentikan presiden. Yang jadi masalah bagaimana kalau di sidang MPR ternyata mayoritas anggota MPR tidak mau memberhentikan presiden. Jadi presidennya tidak diberhentikan oleh MPR. Bagaimana nanti presiden itu? Bagaimana hubungan presiden dengan DPR? Bagaimana hubungan DPR dengan MK yang pernah ia katakan bersalah? Sampai sekarang belum menemukan jawaban yang pasti. Bagaimana itu presiden, Prof? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahendra. Gimana Prof, 2 dulu? Kalau ada mahasiswa kan bagus juga. Oh iya, silakan mahasiswa. Ini join mahasiswa ada 100 orang, Prof. Silakan. Silakan dihidupkan mikrofonnya jika ingin bertanya. Ayo. Sudah dipancing 2 pertanyaan ini tentang pemberhentian presiden. Berikutnya, bagaimana dengan partai politik? Tadi sudah dipancing dengan koalisi yang pernah kita diskusikan di kelas. Silakan. Mahasiswa. Konstitusi, hukum konstitusi mana? Yang mata kuliah hukum konstitusi? Kalau ada yang angkat tangan tuh, Mary Anggraini tadi angkat tangan dia. Oh iya boleh. Mana Mary? Silakan Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem presidensial, pertanyaan saya, sistem presidensial seperti apa yang digunakan Indonesia pada saat ini dan yang dibutuhkan pada masa yang akan datang, serta sebab akibat menggunakan sistem tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mary, menarik pertanyaannya. Ada satu lagi mahasiswa si Evan.
Silakan satu lagi mahasiswa, silakan. Mana mahasiswa? Mana suaramu mahasiswa? Mahasiswa dulu, Pak. Tanyalah. Di luar presidensi nggak apa-apa ya, Prof ya? Boleh, nggak apa-apa. Ah, boleh, silakan. Kemarin mau demo Omnibus Law. Ah, itu gimana tuh? Boleh juga. Ada yang mau komen? Silakan. Mahasiswa. Sudah ya, kalau begitu saya jawab dulu lah, sementara yang lain memikirkan pertanyaan. Oke, Prof, silakan, Prof. Ya, Dr. Anton Rosari ini dari Padang ini, apa namanya, orang Padang ketemunya di Zoom saja. Terima kasih rekan saya, Dr. Anton. Ini soal perkembangan pemilihan presiden. Pak Anton ya, kalau kita ikuti sejak pemilihan presiden langsung dilaksanakan pertama kali tahun 2004, itu semuanya bermuara ke Mahkamah Konstitusi. Di 2004 itu ada kasusnya di Mahkamah Konstitusi, 2009 ada kasusnya di Mahkamah Konstitusi, 2014 ada kasusnya ke Mahkamah Konstitusi, 2019 ada kasusnya ke Mahkamah Konstitusi. Ini bisa memang kita lihat seperti pisau bermata dua ya, Pak Anton ya. Ya, Prof. Pada salah satu sisi kita menganggap kok selalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Apa mereka siap atau tidak untuk menghadapi proses-proses pemilihan presiden ini? Tadi saya ceritakan kasus Al Gore dengan Bush misalnya, Bush Junior, itu memang muncul masalah hukum, tapi tidak dahsyat yang pernah kita ikuti, paling tidak 2 pemilu presiden yang terakhir ini. Nah, menurut saya, memang apa namanya, kita kan belum terlalu mapan ya dengan praktek sistem presidensial yang dipilih langsung. Baru kita 4 kali melaksanakan ini, kalau kita banding dengan Amerika misalnya kan jauh sekali, mereka itu sudah berpuluh-puluh kali melakukan pemilihan langsung. Nah itu, jadi ini proses juga untuk mencari titik temu yang ideal, bagaimana kita berpemilu dalam konteks pemilu langsung seperti hari ini. Nah, itu di sisi lain, kita menganggap ini kayak ada masalah begitu. Tapi di tempat lain, Pak Anton, kita bersyukur kalau orang di wilayah politik itu merasa ada sesuatu yang tidak tepat, ada masalah, mereka memilih jalur hukum sebagai tempat penyelesaiannya. Dan memang begitulah sebetulnya ide awal pembentukan Mahkamah Konstitusi. Ada soal-soal hukum yang berkait dengan politik ketatanegaraan, nanti kalau ada yang tidak puas, datangnya ke Mahkamah Konstitusi. Bisa diuji, bisa dinilai oleh Mahkamah Konstitusi, dan begitu diputuskan, semua orang menerima. Pak Anton kan bisa ikuti, 2014, betapa riuh rendahnya ketika itu, begitu diputuskan, selesai. 2019, ketegangan demo segala macam, begitu diputuskan, selesai. Artinya apa? Kita dalam proses menuju pematangan demokrasi, punya institusi yang bisa menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul di tahap itu. Dan itu menurut saya menjadi cara kita bernegara secara lebih baik. Saya masih ingat Prof. Jimli itu selalu mengatakan begini, Mahkamah Konstitusi itu tempat akhir kita menyelesaikan kerumitan-kerumitan politik yang terjadi. Apakah itu pemilu presiden, pembentukan undang-undang, sengketa pemilihan kepala daerah, dan segala macamnya. Nah itu, terlepas dari diskusi-diskusi akademik yang muncul setelah putusan itu dilaksanakan. Jadi, misalnya begini, ketika kasus Al Gore yang saya ceritakan tadi terjadi, itu hampir semua pemikir hukum tata negara di Amerika Serikat itu berpikir
kita ini sudah tidak cocok lagi menggunakan model electoral college. Jadi pemilihan presiden langsung, tetapi tidak berbasis kepada total suara pemilih. Jadi sudah ada 4 atau 5 kali pengalaman, total suara pemilih lebih banyak calon yang kalah dibandingkan calon yang menang. Tapi ujung dari perdebatan itu semua mengatakan, sudahlah, ini satu warisan yang ditinggalkan oleh para pendiri negara, kita melaksanakannya dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau tadi diikuti jumpa pers Donald Trump 6.30 tadi, itu sebetulnya ya sama saja, dia menuduh saya dicurangi di sini, ada suara yang begini, itu dalilnya sama saja. Nah, itulah proses yang nanti kalau dibawa kuliah hukum dia akan diselesaikan, akan dicari titik penyelesaian oleh institusi hukum yang disediakan untuk menjalankan ini. Dan tentu kita akan jauh lebih senang ya Pak Anton, ya, seperti yang Pak Anton katakan tadi, kalau hasil pemilihan keluar, orang yang kalah tiba-tiba memberikan endorsement kepada yang menang, mengatakan ini hasil sudah keluar, terlepas dari saya punya banyak catatan dengan hasil ini, saya menerima kemenangan lawan saya dan saya mengucapkan selamat. Dan itu kan sesuatu yang luar biasa kalau itu terjadi. Dan ini memang memerlukan waktu, Pak Anton. Jadi jangankan di level yang bernegara yang skopnya luas seperti itu, kadang-kadang kita memilih dekan saja, memilih ketua bahagian di fakultas misalnya, ketua jurusan, memilih dekan, itu kan bisa lama juga masalahnya bisa selesai. Ya, nah itu, jadi kedewasaan seperti ini memang perlu waktu kita membangunnya dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan juga. Karena itulah nanti yang akan mendewasakan kita untuk melihat segala yang terjadi itu. Jadi Pak Anton, saya kira itu memang proses yang kita lakukan. Lalu kemudian apa gara-gara ada praktek ini, lalu kita memikir mau mengubah apa? Mau mengubah model pemilihan langsung yang ada hari ini. Nah, saya sih sebetulnya kalau ada yang berpikir mau mengubah, mau dikembalikan, dipilih oleh MPR misalnya, saya juga tidak keberatan. Tapi kita tidak boleh menggunakan sistem presidensial, kita cari model lain. Nah ini kan soal konsekuensi pilihan sistem. Kalau kita mau dengan sistem presidensial, pilihan langsung itu salah satu konsekuensi logisnya. Tapi kalau kita mau dengan sistem parlementer, tidak ada pemilihan kepala pemerintahan, karena kepala pemerintahan itu ditentukan oleh komposisi politik yang ada di parlemen. Tapi ingat, kita pernah punya pengalaman dengan sistem parlementer tahun 45 sampai tahun 59. Kira-kira kalau ini dibandingkan dua-duanya, kita mau milih model yang mana? Nah, itu terserah kita. Kalau kita mau dipilih berdasarkan hasil pemilihan parlemen, maka kita menggeser sistem dari presidensial ke parlementer. Ini soal konsekuensi pilihan sistem. Nah itu, jadi ini yang harus dipikirkan agak serius kalau mau berubah ke model lain. Pak Mahendra, ini soal pemberhentian presiden ya. Kalau di Korea Selatan itu, kalau parlemennya memberhentikan presiden, final say-nya itu ada di Mahkamah Konstitusinya. Jadi final say-nya itu ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau kata Mahkamah Konstitusi, apa yang dituduhkan parlemen itu benar, berhenti dia. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan yang dituduhkan parlemen tidak benar, orang yang tadi diberhentikan jadi presiden lagi. Itu pernah pengalaman di Korea Selatan beberapa tahun yang lalu. Sudah diusulkan pemberhentian, dinilai oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, dikatakan dugaan pendapat dari parlemen itu tidak valid, maka kemudian dia tidak jadi berhenti sebagai presiden. Kita memilih model lain yang menurut saya
model yang kita pilih ini jauh lebih sulit untuk memberhentikan presiden dalam sistem presidensial kita dibanding Korea Selatan, dibanding Amerika Serikat sendiri. Jadi sebetulnya dengan sistem yang ada sekarang, presiden itu jauh lebih terjaga masa jabatannya dibanding presiden Amerika Serikat misalnya. Tahun lalu, Donald Trump di-impeach oleh DPR-nya apa? Oleh DPR-nya Amerika Serikat. Tapi tuduhan itu kemudian dibawa ke Senat, Senat menolaknya. Kalau karena DPR-nya itu dikuasai oleh Demokrat, mengatakan ini harus diberhentikan. Tapi untuk memberhentikan itu, persidangannya berlangsung di Senat. Senat mengatakan tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan. Tidak jadi berhenti dia. Tapi kalau kekuatan di DPR-nya Amerika Serikat sama dengan kekuatan mayoritas di Senatnya, Donald Trump sudah berhenti sebagai presiden tahun lalu. Karena sudah didakwa oleh DPR-nya melakukan pelanggaran hukum. Kalau kita tidak, DPR ke Mahkamah Konstitusi ke MPR. Problem hukumnya betul Pak Mahendra, problem hukumnya itu adalah kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan iya benar apa yang didalilkan oleh MPR, dia kembali ke proses politik. Dan ini pertanyaan besar yang selalu kita munculkan selama ini. Masa proses politik dibenarkan oleh hukum, kemudian dikembalikan ke proses politik? Nah, ini sih sebetulnya salah satu yang kerap kita diskusikan di kalangan hukum tata negara. Kita mengubah Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai tahun 2002, tapi kita berada dalam frame yang sudah terbangun lama. Ada MPR, ada ini, dan segala macamnya. Sehingga apa? Kemudian kita berpikir, nah ini tidak bisa dihilangkan, harus tetap ada kewenangan dan segala macamnya. Kita berada dalam jebakan itu. Tidak berpikir nol sama sekali ketika itu. Sudah ini ada kesempatan baru, pikir baru sama sekali, tapi tidak. Nah, itu salah satunya. Makanya sepertinya bolak-balik dari DPR ke Mahkamah Konstitusi, balik ke MPR. Kalau DPR hanya anggota DPR saya tadi, begitu dia sampai di MPR ada anggota DPD-nya. Anggota DPD kan bisa punya logika politik lain. Nah, menurut saya, itulah bangunan checks and balance yang didesain oleh konstitusi kita. Jadi kalau ada DPR mau memberhentikan presiden, dia harus perhitungkan betul dengan matang. Satu, keterpenuhan soal pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden. Kedua, kemungkinan penilaian hukum oleh oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, kemungkinan proses politik di MPR. Karena di MPR itu nanti ada anggota DPD. Nah, desain itulah sebetulnya yang sekaligus membangun desain checks and balance dalam sistem kita. Makanya saya katakan, jauh lebih sulit memberhentikan presiden di Indonesia dibandingkan memberhentikan presiden di Amerika Serikat melalui proses pemberhentian atau pemakzulan itu. Jadi harusnya kalau orang jadi presiden di Indonesia tidak perlu merasa terancam betul untuk diberhentikan di tengah masa jabatan melihat sistem yang didesain oleh konstitusi kita itu. Nah ini Mary Anggra ini soal soal sistem presidensial saat ini. Begini, saya tuh termasuk heran, Mbak Mary, kalau kita lihat ya, latar belakang kita di Indonesia ini sebetulnya kan dulu terdiri dari banyak kerajaan yang mandiri. Jadi kita ini sebetulnya kalau dari latar belakang sejarah, harusnya kita monarki konstitusional kita. Karena banyak sekali kerajaan-kerajaan yang tumbuh di Indonesia, mulai dari yang kecil-kecil sampai kerajaan yang luas. Kita punya Sriwijaya, punya Majapahit, punya Singosari, punya Mataram, ini dan segala macam, Kutai dan segala macamnya. Di Bali ini ada, di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat, ada kerajaan-kerajaan. Tapi pertanyaan kita, Mbak Mary, mengapa pendiri negara tiba-tiba tidak berpikir untuk membuat negara monarki? Negara kerajaan. Di buku ini ada saya ceritakan ketika saya menulis soal bab tentang presiden. Mengapa ada jumping
dari praktek yang terjadi sebelumnya ke desain yang ada dalam konstitusi. Karena pertanyaan dasar yang muncul ketika itu adalah, kalau pilihannya jatuh kepada monarki, monarki siapa yang akan dijadikan apa? Pilihan. Yang akan dijadikan raja itu siapa? Jangan-jangan dibiarkan dulu kerajaan-kerajaan itu bertarung, pemenang terakhirnya itu yang jadi monarki. Nah, disitulah salah satu menurut saya pemikiran besar para pendiri negara kita keluar dari praktek yang sudah panjang di Indonesia, memilih sistem republik dengan presiden sebagai kepala negara. Jadi saya berharap ini mahasiswa yang memilih jurusan atau bagian atau fokus hukum tata negara itu mulailah mau membaca sejarah perumusan konstitusi kita. Apa yang diperdebatkan oleh para pendiri negara. Sehingga kita tahu mengapa ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Konon Soekarno itu pernah ditawarkan untuk jadi raja. Dia tidak mau. Karena dia memang mengkritik itu, dan dia menolak kemungkinan untuk menjadi raja itu. Nah, bagi saya ini poin menarik sebetulnya, pilihan presiden. Jadi mereka memilih presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi, tidak memilih kerajaan dengan Perdana Menterinya. Nah, saya ada tulis di buku ini, bisa dibaca, dan bagaimana para pendiri negara memperdebatkan soal itu. Pada akhirnya mereka memilih menjadi bentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, yang dipersembahkan oleh para pendiri negara kepada republik ini. Bayangkanlah dulu misalnya, kita mau milih siapa jadi raja, kepala negara kita, kalau kita memilih monarki konstitusional. Nah, itu tidak mungkin bisa kita jawab secara sederhana. Nah, karena itulah kemudian didesain model, walaupun dari kajian akademik kemudian saya menganggap itu tidak murni sistem presidensial. Paling tidak bercampurlah. Ada karakter presidensialnya, karena presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, lalu presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, tapi ada karakter parlementernya. Kenapa? Presiden bisa diberhentikan oleh parlemen. Presiden dipilih oleh parlemen. Itu karakter parlementernya. Nah, itu yang kemudian dimurnikan. Lalu kalau yang terjadi saat ini, nah saya selalu mengatakan harus dibedakan sekarang yang didesain konstitusi dengan yang terjadi dalam praktek. Banyak orang mengatakan, kok sistem presidensial kita kayak sistem parlementer, parlemennya lebih berkuasa. Di tataran praktek kelihatan memang DPR itu lebih kuat. Tapi kalau dibaca di konstitusi, untuk pembentukan undang-undang misalnya, presiden itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan DPR. Dan itu sebetulnya jadi disertasi saya dulu ketika S3 yang kemudian jadi buku ini. Saya mengatakan begitu, kalau dibaca teks konstitusi, presiden jauh lebih kuat dalam fungsi legislasi dibandingkan DPR. Bukti sederhananya apa? Di dalam konstitusi itu ada 5 tahapan fungsi legislasi. Tahapan pengajuan, tahapan pembahasan, tahapan persetujuan bersama, tahapan pengesahan, tahapan pengundangan. Dari 5 tahapan ini, DPR cuma punya 3. Maksimal. DPR dapat mengajukan, DPR membahas, DPR menyetujui. Kalau presiden, dia bisa punya 5-5-nya. Nah, dari itu saja, itu kelihatan. Presiden sebetulnya jauh lebih diuntungkan oleh desain konstitusi soal fungsi legislasi. Tapi mengapa kelihatan dalam praktek DPR menjadi kuat? Nah, itu problem di praktek, bukan problem di konstitusinya. Kenapa? Presiden atau pemerintah tidak mau menggunakan kekuatan dia dalam fungsi legislasi itu. Misalnya, kalau ada rancangan undang-undang X, karena kan saya tidak boleh menyebut nama undang-undang sebagai hakim konstitusi, lalu dibahas bersama,
Kalau presiden mengatakan dia dirugikan atau pemerintah dirugikan oleh rancangan undang-undang yang dibahas, dia bisa menarik diri. Saya tidak mau melanjutkan pembahasan ini. Tidak akan terus pembahasan itu. Presiden Amerika Serikat pun tidak bisa sekuat itu. Jadi kalau ada sekarang, DPR Amerika Serikat bahas rancangan undang-undang, presiden merasa dirugikan, presiden tidak bisa masuk di tahap awal itu. Karena apa? Presiden tidak terlibat di pembahasan, presiden tidak terlibat di persetujuan. Di ujung presiden punya hak veto. Tapi kalau presiden menveto, menolak rancangan undang-undang dari DPR, lalu veto presiden bisa diveto lagi oleh DPR dengan dukungan 2/3. Presiden kita tidak begitu. Kalau dia tidak setuju, dari awal dia sudah bisa memberhentikan ketika pembahasan bersama. Loh, ini banyak yang dirugikan dengan rancangan ini, kami tidak mau meneruskan. Berhenti di situ. Nah itu. Jadi ada desain konstitusi, ada praktek penyelenggaraan negara, dan itu memang sangat mungkin berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, itu yang saya katakan. Nah, mengapa kita memilih sistem presidensial sekarang ya? Kalau cerita yang awal tadi sudah saya ceritakan, Mbak Mary, ada pengalaman traumatik, yang saya sebut pengalaman traumatik, ketika kita menggunakan sistem parlementer dari tahun 45, terutama November 45, sampai 59. Apa pengalaman traumatiknya adalah seringnya kabinet jatuh bangun, sehingga kita tidak bisa melaksanakan pembangunan. Di samping sulit melaksanakan pembangunan ketika itu adalah, kita juga terjadi perpecahan. Ada pergolakan di mana-mana dan segala macamnya. Dan itu dianggap sebagai salah satu dampak buruk sistem parlementer ketika itu, dan makanya orang berpikir ketika perubahan Undang-Undang Dasar 45, sudahlah, kita bersepakat saja dengan sistem presidensial karena pengalaman traumatik sistem parlementer itu, yang sering jatuh bangun, sering kabinetnya bertengkar ini dan segala macamnya, akhirnya dipilih sistem presidensial. Tapi, dua-dua sistem ini apakah parlementer maupun presidensial, itu bukan tanpa kelemahan sama sekali. Kalau kita pilih parlementer, kayak di Malaysia sekarang, ribut kan? Antara oposisi dengan yang sedang memerintah. Sangat mungkin 1 tahun memerintah, ganti pemerintahannya. Kalau dalam sistem presidensial nggak bisa ganti-ganti, kecuali presiden melanggar hukum seperti yang disebut oleh konstitusi. Dan prosesnya pun berat. Nah itu jadi pilihan-pilihan sistem ini sebetulnya punya konsekuensi masing-masing. Jadi lalu jangan patah arang dengan praktek ini, mau pindah ke sini, nanti kalau praktek ini patah arang pindah ke sini kan berganti-ganti terus. Yang perlu dipikirkan, yang perlu didesain terus-menerus itu adalah bagaimana sistem itu ditutup kelemahannya terus-menerus. Nah itu yang harus dipikirkan. Dan itu yang harus didesain terus-menerus dalam perkembangan praktek bernegara. Saya kira itu hanya yang bisa saya sampaikan dari 3 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Kalau masih ada 1 penanya, mungkin masih ada waktu kita sekitar 10 menit. Baik. 1 pertanyaan saja. Terima kasih, Prof. Baik, lanjut saja. Siapa yang mau bertanya, silakan. Tony? Baik, Bu. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Pak. Bila dikaitkan dengan Pancasila, sila keempat, apakah Indonesia termasuk demokrasi langsung atau tidak langsung? Dan kemudian, apakah pemilihan presiden secara langsung itu melanggar Pancasila? Tidak langsung atau perwakilan? Cukup itu saja, Prof. Terima kasih Mas Tony ya. Ini salah satu titik yang sering acap kali diperdebatkan. Kita ini menganut sila keempat soal permusyawaratan. Ada hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengapa presiden dipilih langsung? Mengapa kepala daerah dipilih langsung? Apa itu tidak melanggar sila keempat?
menjelaskan soal pilihan langsung dengan tidak itu dijelaskan dengan sistem pemerintahan. Itu saya jelaskan tadi. Kalau menjelaskan sila keempat, bagaimana orang-orang yang terpilih karena proses pemilihan langsung itu bekerja dengan penuh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu. Itu yang paling penting. Jadi ini DPR-nya dipilih langsung. Nanti mentang-mentang kita mayoritas, jangan main voting saja semuanya. Harus ada upaya bermusyawarah. Harus ada tenggang rasa, tepa selira dalam membuat keputusan. Jadi jangan sampai terjadi tirani mayoritas. Nah itu di situ letakkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu. Jadi lembaga-lembaga yang terbentuk karena proses pemilihan langsung itu, kemudian dia harus melaksanakan hikmah kebijaksanaan itu berupa apa? Bermusyawarah di lembaga-lembaga yang dihasilkan itu. Nah ini dicontohkan oleh para pendiri negara kita. Pendiri negara kita itu kurang apa soal musyawarah, tapi di titik tertentu kalau ada kebuntuan mereka voting juga. Ada beberapa isu di dalam Undang-Undang Dasar 45 awal itu yang kemudian itu di-voting oleh para pendiri negara. Jadi apa? Musyawarah dikedepankan, tapi jalan keluar tetap harus disediakan. Kalau musyawarah tidak tercapai, apa jalan keluarnya? Voting menjadi pilihan. Jadi tidak melihat pemilihan langsung presiden dan wakil presiden itu dalam konteks itu. Karena tadi saya katakan, Anda mau apa? Mau bersistem presidensial ini konsekuensinya, mau bersistem parlementer ini konsekuensinya. Nah itu. Tapi lembaga-lembaga, orang-orang yang dihasilkan dari proses itu, itulah kemudian yang harus mewujudkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu. Bahkan dalam sistem kita, Mas Tony, tidak hanya orang yang ada di struktur formal itu saja yang harus dilibatkan, ada proses partisipasi publik. Jadi hari ini kita milih nih, terpilih anggota DPR. DPR lalu mengatakan, aduh sudahlah, karena kita sudah dipilih oleh rakyat, kita ambil aja apa kita mau. Enggak. Ada ruang lain yang disediakan oleh hukum untuk bernego dengan mereka yang sudah terpilih di struktur resmi ini. Apa bentuknya? Partisipasi masyarakat. Jadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan itu. Nah, itu bagian. Itu bagian dari hikmah kebijaksanaan yang tidak boleh meninggalkan pemilih atau orang banyak dalam proses pengambilan keputusan. Jadi saya agak selalu berupaya menjelaskan kepada setiap orang yang mengatakan pemilihan langsung ini melanggar sila keempat Pancasila. Saya bilang enggak. Soal pemilihan ini konsekuensi dari sistem pemerintahan, soal pelaksanaan sila keempat itu bagaimana ini orang-orang ini, lembaga-lembaga ini di dalamnya melakukan hikmah kebijaksanaan itu dalam bermusyawarah dan bermufakat. Itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Mas Tony tadi. Bu Elis, ya Pak. Bu Elis. Ya. Saya kembalikan mudah-mudahan saya berharap apa yang saya jelaskan yang kita diskusikan tadi itu diskusi awal untuk kita membuka pertemuan berikutnya. Mungkin kalau nanti bisa ketemu langsung jauh lebih intens. Ya. Ini karena jauh jadi takut-takut bertanya. Iya, Bro. Dekat nanti siapa tahu lebih pertanyaannya menjadi lebih bersemangat begitu. Karena saya tahu mimik wajahnya, raut mukanya bertanya itu dan segala macam itu kan jauh lebih menarik ya. Apalagi kalau seorang hakim itu kalau memeriksa orang dari jarak jauh nggak tahu ini orang ada kecenderungan berbohong atau tidak begitu. Tapi kalau bertanya kan tidak ada berbohong atau tidaknya. Saya tetap merasa lebih senang ketemu secara fisik baik kuliah maupun yang kayak begini karena ada interaksi personal yang lebih dekat itu. Kalau kayak begini nih kayak kita nih kayak nggak ada hubungan apa-apa saja. Padahal masing-masing kita sudah berbagi pengalaman. Ya, terima kasih sudah mengundang saya berbagi cerita, kita berbagi. Yang paling penting adalah kita menjalin silaturahim di antara kita. Siapa tahu nanti ada saya kesempatan ke sana kita ketemu dan segala macam. Kalau nanti
teman-teman dari Taman Siswa mau ke Mahkamah Konstitusi, datang bisa ketemu saya begitu. Itu yang paling penting. Ya, terima kasih, Prof. Saya sudah dengan mulai topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jauh juga. Ini apa namanya, sampai di akhir kuliah kita hari ini, tadi apa yang sudah disampaikan Prof. Saldi, kalimat ujungnya kita mau ketemu langsung. Nah, kami semangat Prof. Kita sampai pandemi ini berakhir. Kita bisa merancang acara. Insya Allah tadi Pak Anton juga sudah memancing-mancing WA juga. Kita mancing aja, kita mau acara apa gitu kan. Prof. Saya tidak ingin menyimpulkan apapun. Kita hari ini, apa yang sudah disampaikan itu sudah sangat menarik. Begitupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh mahasiswa, baik itu juga dosen juga demikian. Yang jelas bagi saya, demokrasi yang kita lakukan ini senantiasa akan bergulir dan tidak pernah sampai kepada titik akhir dan selalu akan mencari bentuk yang ideal dari masa ke masa. Mungkin hari ini kita seperti ini, demokrasi yang kita hadapi dengan semua dinamikanya, ke depan akan berdinamika lagi seiring dengan perkembangan zaman. Demikian Prof. Dari kami semua, terima kasih kami ucapkan atas waktu dan kesempatan serta ilmunya. Semoga di lain waktu dan lain kesempatan kita jumpa lagi. Mungkin dari Paritra ada foto. Mohon izin foto ya Prof. Bagaimana cara fotonya ini? Nanti ada panitia Prof. Nanti ada ya, panitia. Apa namanya panitianya? Operator. Ya, kena foto aja, Pak. Ya, Prof. Nah, tuh. Fotonya via Zoom, Prof. Iya, saya ikut aja karena saya tidak mengerti bagaimana berfoto via Zoom itu. Iya. Ya, foto. Oke, siap. Siap. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, makasih Prof. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Yosi, terima kasih bantuannya Bu. Alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan hari ini. Sama-sama Ibu, sama-sama. Iya. Alhamdulillah sukses selalu ya Bu. Iya, sampai ketemu, jumpa lagi kita di lain waktu dan kesempatan insya Allah. Semoga Amin, sehat amin. selalu. Bu Dekan, Ya. Ya Pak Anton. ditunggu undangan seminar nasionalnya Bu Dekan. Oke, ada konsep dulu. Oke. Ya, mantap Bu Dekan. Mantap. Kayu Andalas itu. Kami mau ke Padang ini. Saya ya Bu Dekan, mohon maaf ya, saya izin keluar ya. Oke, itu Pak Anton isi absen ya. Iya. Ali. Ya, saya sudah langsung sama Bu Dekan aja. Oh, oke. Iya, saya live ya Bu Dekan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Mahasiswa semuanya, nanti kalau nggak isi absen, nggak dapat sertifikatnya, tolong isi absen di link ya. Di linknya diisi. Oke, ini sudah baru masuk semua, udah selesai. Mana sih? Makasih Bu. Udah disuruh bangun Makasih Bu Elsa. juga bangunnya. Oke, gimana? Makasih Bu. Ya, terima kasih. Makasih Bu Elsa.
Nah, itu tantangannya. Kita ditantang oleh Prof. Saldi nih, ngadain seminar lagi, pertemuan lebih lanjut, pertemuan offline dan langsung tatap muka. Beliau lebih suka tatap muka. ya, Bu. Iya. Betul. Lancar, Bu. Sukses. Sukses. Oke, sukses Ya. semua ya. Ya, Bu. Oke ya. Jangan lupa isi linknya. Kalau nggak diisi, nggak bisa dicetak sertifikatnya. Baik, Bu. Terima kasih. Siap, Bu. Mana PK Tata Negara jadi diem? Kenapa diem coba? Konstitusi. Iya, harusnya. Suara kamu masuk sini. Kenapa? 100 orang yang join, ada yang tidak bisa join kan sudah penuh, nggak bisa karena kita kuotanya 100 orang. Jadi terlambat masuk, nggak masuk lagi. Nah, ini saya terlambat masuk, Bu. Iya, ini karena sudah aja. Iya, Ini saya masuk, Bu. Sudah ada yang keluar, jadi bisa masuk. Ini saya sempatin bisa masuk, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Prof. Saldinya sudah keluar. Tinggal Iya, tutup iya. lagi. Selesai urusannya. Ini Prof. Rudi, Bu. Profesor, apa kabar? Sehat, Bu. Pokoknya sehat semua di panti siswa ya. Sehat, seger. Iya, Pak Rudi, nggak boleh nanyo Pak Rudi tuh. Nanyo, angkat tangan tadi. Itu tuh si Mary semester 1 ya? Mana Mary? Mary mana? Tadi, oke. Tadi yang nanya, saya kasih door prize ya. Yang nanya tadi ya. Mantap, jadi juga door prize. Iyalah. Bisa dapat nggak, Bu? Tony ya, Tony, door prize, tapi apa? Tony, Mary, apa lagi satu lagi? Mama Hendra. Cuman 3 ya? Sama Pak Anton. Oh, iya. Door prize-nya buku. 1 buku. Karangan Prof. Saldi. Nah, silakan pilih. Mana Mary? Mana Mary? Nanti hubungi Ibu ya. Mama Hen mau buku apa? Ada 3. Nanti Tony, Mary, Pak Mahendra, saya kasih buku. Buku karangan Prof. Saldi yang terbaru. Iya. Ini. Oke. Gimana? Dapat, Bu. Yang tidak bertanya nggak dapat. Dapat sertifikat, Bu. Sertifikat, kalau untuk sertifikat silakan isi linknya. Semua dapat. Iya, Bu. Sertifikat semuanya dapat. Khusus buku. Bu, yang sudah bergabung di Zoom dapat bantu. Ada e-book elektronik nggak, Bu? Ini tangsi apa dengan? 1 orang 1 yang bertanya ya, sama si itu, sama Tony ya. Nanti mana Tony mau buku apa Tony? Dari kemarin 3 buku terbaru Prof. Saldi. Ya nanti hubungi Ibu. Mau buku yang mana ya? Ada 3 buku kan? Yang Ibu tawarkan itu ada 3 buku kemarin, tapi hanya pilih 1 saja untuk door prize ini. Tani, nanti ambil ya. Mau buku apa? Ya nanti kapan ya? Tapi jangan hari ini karena Ibu sampai dengan hari Selasa Ibu mau ke Padang dulu. Ada urusan. Ya. Iya, Bu. Oleh-olehnya, Bu. Kenapa? Oleh-olehnya, Bu. Nggak boleh minta oleh-oleh kalau orang berangkat itu. Iya, yang itu harus memberikan doa. Penting sehat, Bu ya. Oke, terima kasih. Sehat, segar. Iya. Terus nanti kita rancang acara yang lebih seru lagi ya. Siap, Bu. Oke ya. Oke, kita tutup ya. Link kita hari ini, kuliah umum kita. Ya, linknya kita terus juga. Saya akhiri, terima kasih semuanya kepada yang sudah join dan sudah berpartisipasi dalam acara siang hari ini, pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan kita dapat mendapatkan banyak pengetahuan dari kuliah kita pada pagi hari ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.